elaborasi dari unsur-unsur yang harus dikonfirmasi untuk memastikan bahwa standar 9 tadi, keluaran dan penerimaan perguruan tinggi itu tercapai. Jadi betul Bu, jadi nanti Ibu itu baru tahap berikut bisa wawancara. Nah ini kriterianya sampai kepada haki dan apa namanya ten ya. Nah, jadi itu sudah dilihat di roadmap-nya, program studi, program kerjanya ya. Itu roadmap fakultas atau pribadi? Nanti kalau arah sekarang kan di DTPS ya, di DPS ya, di program studi, tadi program studi biologi dan sains tadi, maka fokusnya kita ke situ. Tapi bisa aja nanti dari program itu dia menurunkan dari standar di tingkat fakultas, kan itu ya. Jadi fakultas ada akumulasi dari seluruh program studi. Jadi bisa dikonfirmasi seperti tadi. Jadi lihat, jadi itu juga sekaligus mendorong memang ini yang seringkali jadi tantangan kita adalah menyiapkan roadmap program studi untuk riset pengabdian masyarakatnya dan seterusnya. Jadi saya kira secara keseluruhan ya bisa, itu tinggal nanti dielaborasi untuk memastikan bahwa selama 3 tahun terakhir itu sudah sesuai tingkat mana ya. Nanti dikonfirmasi dengan standar tadi atau roadmap yang sudah ditetapkan dalam standar mutu program studinya ya. Kira itu inti dasarnya Bu. Jadi karena secara teknis dan kolom-kolom itu alokasi waktu berapa aja untuk memberikan gambaran kira-kira auditinya mau itu berapa alokasi apa. Ini kan disusun oleh maksudnya hakinya ini ya Prof. Siapa yang menyusun begitu nggak ya Prof? Auditornya nanti. Oh auditornya. Auditornya siapa nanti kan dalam sekian banyak item itu nanti kan kemudian kita bagi ya dalam tim ya. Kemarin sudah mungkin dijelaskan dalam tim auditor kan biasanya paling tidak ada 3 orang misalnya ya. 3 orang itu kemudian kita bagi berdasarkan kriteria, indikator yang mau kita konfirmasi kita bagi dan itu bisa dibagikan. Nanti Ibu Manik bisa menjadi ketua auditornya misalnya gitu ya dengan membagi tugas. Saya kira gitu ya. Jadi dalam kolom. Pak terima kasih nih. Terima kasih Prof. Kita memberikan spirit ya. Meskipun kata Bu Manik mau pensiun tapi tetap semangatnya. Karena suami udah pensiun Prof. Balik kampung Prof. Gitu. Baik, terima kasih ya. Siapa lagi Pak? Ya. Enggak Pak Jualdi, monggo Pak Jualdi. Oke. Polisi diri. Ya. Oke Pak. Monggo silakan ya. Iya, beberapa contoh aja dari yang nilainya tinggi. Monggo silakan Bapak. Oke. Ini dari Politeknik Kesehatan Palembang Pak, Poltekkes. Ya. Jadi kemarin kami ditugaskan untuk membuat evaluasi diri terkait dengan pendidikan. Nah, kesempatan ini saya akan mencoba untuk ambil di poin C, poin 6, poin 4, poin B. Jadi terkait dengan karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas integratif, holistik, integratif. Dari aspek ini kami lihat prodi kami dari ke 9 ini, 9 dari sifat dari karakteristik proses pembelajaran ini, itu nilainya kami beri 3,5, di mana pada proses pembelajaran ini kami udah melaksanakan pembelajaran ini secara integratif, kemudian holistik, integratif, berpusat pada mahasiswa, karena kami juga ada semacam aplikasi untuk proses pengajaran. Jadi aplikasi manajemen AMS. LMS ya. AMS. Jadi di AMS itu Pak, di dalam AMS itu ada add link. Jadi pada saat kita ngajar itu ada add link, kemudian kita masukkan materi ke situ, kemudian kita kasih tugas. Nah, itu sudah kita sesuaikan dengan RPS. RPS-nya OB, karena prodi ini kurikulumnya sudah
disediakan oleh Apkesi. Jadi dasar itulah kami memberi 3,5, namun RPS-nya belum kami telaah terkait dengan capaiannya, Pak. Ya. Harus ditelaah kan? Ya. Terhadap pencapaiannya. Nah, itu yang belum kami telaah untuk tahun akademik. Karena 1 tahun akademik kami telaah harusnya. Itu yang terkait dengan evaluasi diri. Ya. Bagus. Ya. Tuh. Kemudian, nah untuk ketersediaan dan kelengkapan dokumen, ini kami kasih 3,5 juga, di mana dokumen OB-nya ada sebagian RPS OB itu, memang RPS-nya formatnya format OB, tapi di dalamnya belum terjadi sinkronisasi. Misalnya penugasan harusnya tersebut di awal kan, sebelum program pembelajaran, bukan di tengah. Nah, jadi harus lengkap. Itulah petanya kelihatan kan di RPS itu harusnya. Itu terkait dengan RPS, Pak. Mungkin itu, Pak, yang saya sampaikan di evaluasi diri ini. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi betul ya, bisa nanti instrumen-instrumen yang harus dipastikan berkaitan dengan sistem pembelajaran tadi ya. Jadi iya, Pak. Ya, sudah mulai lah sekarang aksesnya sudah kayak gitu, Bang. OB sekarang sedang sinkronis ini, Mbak. Intern kita juga lakukan semua bagaimana mendorong supaya terkaitan antara luaran ya, program studi dengan luaran di mata kuliah, CPL, CPMK dan seterusnya Iya. Harus hanya clear ya. Jadi itu untuk bisa memastikan bahwa semuanya bermuara kepada CPL ya, capaian pembelajaran lulusan itu. Ya, betul, Pak. Terima kasih, bagus nih. Jadi dan satu lagi Pak, saya tambahkan, kalau di kami di Poltekkes itu kan ada aplikasi AMS, manajemen sistem, itu pada saat kami ujian sudah lewat itu, Pak, sudah lewat AMS. Iya, jadi sudah lewat, jadi secara online kami ujian. Jadi para dosen tinggal menyetor soal ke admin AMS, kemudian admin AMS memasukkan. Nah, kemudian untuk konversi nilainya udah langsung di situ, Pak. Termasuk nilai tugasnya di situ ada. Itu. Nanti hati-hati pengalaman barusan kita di PP juga begitu, Pak. Banyak kasus di mahasiswa. Kemudian dia online, dia bisa, apalagi kalau di kelas masih mending bisa kita kontrol, Pak. Di kelas, Pak. Di kelas bagus. Di kelas, bukan di rumah, Pak. Bukan di rumah, di kelas, Pak. Di kelas. Jadi terjadwal. Nah, terjadwal, karena di PB ada mahasiswa baru 5.000-an. Iya. Jadi kerja sendiri nanti dibantu oleh AI ya. Iya. Iya, betul ya. Itu kondisi itu sudah kami siasati dengan membentuk tim pengawas, Pak, pada saat UTS atau UAS. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Bisa TKA-nya bisa, monggo silakan. Iya, Pak. Jadi akar masalahnya dan rekomendasinya silakan tulis ya, sudah ada ini ya. Iya. Oke. Ya, monggo silakan, Pak, untuk TKA-nya. Oke. Nah, ini untuk TKH-nya, Pak. Ini udah kelihatan, Pak. Turun lagi sedikit, turun. Ya, oke. Ya. Ini jadi kami Poltekkes Kemenkes Palembang, Pak. Jadi di bawah Kementerian Kesehatan ya. Iya, Pak. Ya. Jadi auditinya prodi, Pak ya. Prodi D3 Keperawatan. Jadi kami prodi D3. Kalau Ibu tadi dia prodi kan, kami prodinya. Kemudian
tahun akademik ini kriteria 9. Untuk tentatif audit objektif, program studi belum melaksanakan analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan CPL yang diukur dengan metode yang sahih dan relevan, mencakup aspek keserbacukupan, kedalaman, dan kebermanfaatan analisis ditunjukkan dengan peningkatan CPL. Sedangkan untuk tujuan audit, kita memastikan apakah prodi telah melaksanakan analisis tadi. Kemudian langkah-langkah kerjanya, pertama untuk melakukan untuk auditnya, pertama kita harus dapatkan kurikulum institusional prodi tersebut, Pak. Nah, dalam hal ini kurikulum institusional kami dapat dari APKESI, Pak, Asosiasi Prodi Kesehatan. Kemudian pada saat pembuatan kurikulum institusional, kami juga mengundang beberapa stakeholder, termasuk pakar, dalam menyusun struktur kurikulumnya yang untuk kurikulum institusional. Kemudian kita dapatkan RPS ini RPS OB, Pak, yang saya jelaskan di evaluasi diri. Kemudian kontrak pembelajaran untuk tahun akademik 2000, jadi 1 tahun ini jadinya, ya kan? RPS kontrak, kemudian kita harus dapatkan laporan analisis capaian pembelajaran lulusan CPL pada aspek keserbacukupan. Jadi dengan menganalisis semua CPL, tidak hanya sebagian pada tahun akademik tersebut. Jadi kita lihat ketercapaian PBM, CPL-nya dengan dokumen. Atau bisa kita lihat di dokumen-dokumen, misalnya di laboratorium catatan praktikum, bisa kita compare di situ, Pak. Memang berapa jam sesuai dengan CPL-nya. Jadi penggunaan laboratorium itu kita lihat berapa jam penggunaan laboratorium khusus untuk mata kuliah misalnya KMB atau keperawatan dasar. Kemudian kita dapatkan berikutnya laporan analisis capaian pembelajaran lulusan itu pada aspek kedalaman. Nah, jadi kami bedakan antara keserbacukupan, kedalaman, dan satu lagi kebermanfaatan. Jadi kedalaman ini kami hanya mencapai kira-kira sudah pas capaian pembelajaran lulusan itu dari aspek kognitif, psikomotor, afektifnya. Itu. Kemudian untuk laporan analisis capaian pembelajaran lulusan CPL pada aspek kedalaman dengan aspek kebermanfaatan, analisis, penyusunan metode. Jadi kebermanfaatan. Jadi kecocokan metode yang digunakan atau ada di dalam RPS itu terhadap capaian pembelajaran, apa bisa memenuhi atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya kita buat checklist, inventarisasi dokumen-dokumen RPS, kontrak, termasuk di dalamnya kontrak pelajar. Kemudian kita cek kesesuaian atau ketercapaian CPL pada semua itu RPS OB. Dan mungkin kita cek juga di buku panduan atau modul pada setiap mata kuliah, Pak. Mungkin itu, Pak, yang dapat kami sampaikan di PKA ini. Terima kasih, Pak. Sudah, mohon sarannya, Pak. Jadi dicek kembali berkaitan dengan ini kan standar 9, Pak, lulusan ya. Iya. Jadi memang betul CPL-nya harus dikonfirmasi untuk kesesuaian merepresentasi tadi kecukupan, kedalaman, bermanfaatan. Berarti yang nanti kita lihat kan antara lain soal lulusan ya. Apa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur lulusan itu. Lulusan 2 ya. Jadi misalnya antara lain kan bisa dilihat dari terapan ya. Di samping kalau terapan berarti kita lakukan apa nanti data pendukungnya. Bisa aja tracer study ya. Lulusan 2 misalnya kita berarti serapan, Mbak ya, serapan ya. Iya, serapan kebermanfaatan kan dia di bidangnya berapa persen kerja di bidangnya dan di luar bidangnya kan itu untuk menggambarkan. Ya. Itu kebermanfaatan ya, Pak ya? Iya, kebermanfaatannya. Ya, jadi kalau kita ukur CPL-nya kan capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi kompetensi lulusan yang nanti kita. Ya. Jadi
Jadi berarti kalau pencapaian itu Pak bisa kita lihat karena mahasiswa kami ini tidak bisa yudisium dan tidak bisa dilakukan wisuda kalau mereka tidak lulus kompetensi. Berarti UKOM-nya Pak. Betul. Ya, sekarang sama kemarin juga begitu kita dievaluasi internal IPB juga salah satu problem yang saya dapat adalah kita harus disertai dengan sertifikat kompetensi, Pak. Atau berarti profesi. Ya, jadi dimasukkan ke kedalaman ya, Pak? Ya, kedalaman untuk melihat bahwa dia CPL-nya terpenuhi beberapa kriteria tadi. Salah satu diantaranya adalah dia juga dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi di bidang ya, Pak. Nanti kalau CPL yang ukurannya bisa tercapainya tinggi, berarti kita lihat rata-rata IPK lulusan itu berapa sih dia misalnya. Nah, itu juga bisa menjadi data 3 tahun terakhir kan dalam 1 tahun terakhir ini untuk menggambarkan bahwa proses pembelajaran sudah menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang memadai yang diantara lain ditandai dengan IPK-nya misalnya ya. Jadi, beberapa dokumen tadi untuk bisa lihat di samping tentu saja untuk memverifikasi lebih komprehensif berkaitan dengan tadi RPS-nya kayak apa, meskipun nanti itu bisa dilihat di bagian proses pendidikan, Bu ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Tapi konfirmasi kedalamannya, kecukupannya itu bisa dilihat itu. Tapi di sini lebih kepada lulusan ya, luaran kita. Iya, Pak. Luaran. Jadi antara lain tadi ditandai oleh mereka udah lulus tepat waktu, IPK-nya tinggi gitu ya. Kemudian ada sisi kebermanfaatannya, dia sudah sekian banyak bekerja di bidang ilmunya, misalnya itu masa tunggu. Berarti laporan serapan lulusan ya, Pak ya? Ya, itu menjadi penting. Dokumen serapan lulusan ya. Jadi perlu dilakukan semacam research tadi kan itu, Pak ya. Iya, Pak. Yang kedua juga berkaitan dengan dokumen yang berhubungan dengan mitra, pandangan persepsi mitra berkaitan dengan lulusan kita yang kerja di tempat kerjanya, dia udah kompetensinya apa nih ya, bisa juga menjadi gambaran bahwa ini sudah memenuhi sehingga nanti kita perlu perbaikan apa ini, nah itu bisa dilakukan ya, diperkuat lagi dalam konteks proses pembelajarannya ya. Secara betul Pak ini, jadi bisa tinggal kelengkapan data yang lain untuk menambah gambaran representasi kualitas CPL-nya lulusan kita itu, capaian pembelajaran lulusan. Baik, terima kasih Pak Azwaldi. Iya, makasih Pak. Masih ada, silakan, masih ada waktu nih. Izin Pak, kalau berkenan. Pak Asep, monggo silakan Pak Asep. Saya share dulu Pak. Ya, monggo. Ya, silakan, ya monggo. Bentar Pak. Di sini saya akan share berkenaan dengan ini ya, yang dari Universitas Bengkulu, karena saya di Universitas Bengkulu Pak. Kemudian program kerja audit mutu internal bidang akademik, auditi dari Prodi Hukum. Kemudian ruang lingkup ini yang sedikit berbeda Pak. Ganjil. Ya, karena kalau dari rekan yang lain itu kan ada bikin semester 3, 5 atau sebagiannya. Karena saya mengukurnya untuk per semester. Dan pada situ tuh kan. Kriterianya yang sedikit berbeda. Kriterianya itu relevansi pendidikan dan dampak. Nah, yang jadi persoalan saya itu gini Pak, apakah ini tepat saya gunakan karena saya mengacu pada instrumen akreditasi Prodi S1 yang 5.1 itu nah Pak. Nah, jadi dengan bapak sampai tanggal berapa dia Betul. Itu sama ya. Ada suara masuk nih Pak Azwaldi mungkin perlu dibuat ini. Oh ya. Jauh dah kira-kira. Halo Pak. Ya. Ini misalnya di mutu. Iya. Minta bantuan aja ke yang jadi host, izin supaya di mute.
Tapi sudah yang lain Pak Jualdi mungkin menurut di suaranya Malah Pak yang jelas Pak. ya. Jangan bukan Bu Melda ya. Iya. Bu Melda terus. Berapa unik saja dari situ. Sudah yang Seribat TV kita itu awalnya. Izin Pak Sualdi. Apa-apa, akhirnya kan berbeda. Pak Jualdi, mohon di itu. Ya. Unmute itu suaranya masuk. Beli apa dia? Oh ya sudah, ada request berarti. Ini nggak masuk awalnya. Pak Sualdi. Iya. Kita memang tunjukin. Satu lagi siapa ya? Pak Unik misalnya mohon di itu dari admin. Ya, itu terkombinasi belum mereka nih. Iya Pak di. Oh. Aku sih lagi ya. Edwaldi. Ya, sudah ya. Oke. Oh, Izin Pak. kenapa kau sih? Masuk lagi nih. Aku bukan. Ya. Nuselin itu coba nyengok. Dari admin Pak Unik tadi Pak Bintang 505 di unmute aja dari itu. website. Ya. Besok itu ya. Pak Jualdi mungkin itu di unmute Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, silakan Pak Asep. Baik Pak, izin Pak. Saya mulai dari universitas tadi sudah program akademi ruang lingkup. Ruang lingkup ini saya ambil untuk semester ganjil, artinya per semester maksudnya. Kemudian di kriteria ini saya ngambil relevansi pendidikan. Nah, ini yang jadi tanda tanya saya kemarin Pak. Apakah kita akan menggunakan yang standar lulusan atau yang model ini instrumen akreditasi prodi S1 yang model baru yang terbitan 2025 itu yang pertama. Yang mengacu mohon kiranya pencerahannya baru ya, acuan yang terbaru kita gunakan itu. Berarti kalau kita menggunakan itu Pak, izin berarti relevansi pendidikan yang berkenaan dengan dampak, karena di bagian ini ada ada 4 poin, salah satunya dampak. Intinya nanti baru lulusan kita berdampak kepada bidang profesinya dia bekerja di mana, dia pergi di mana. Ya. Itu. Di yang kemarin itu Pak modelnya untuk materi tentang audit objektif itu dia masuk ke lulusan dan capaian Tridharma. Nah, setelah di yang terbaru ternyata Tridharma, lulusan dan capaian Tridharma itu di atas dampak. Jadi beda. Sehingga saya menggunakan ini. Nah, apakah penggunaan saya ini sudah tepat atau belum? Mohon nanti dikoreksi, Pak. Kemudian di bagian tentatif audit objektif, di sini koordinator studi prodi belum melakukan survei tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Ini data saya ambil dari instrumen. Kemudian saya nggak paham mengenai cara menyambungkan mengenai ini. Karena di instrumen saya itu dalam bentuk angka dan tanda baca. Ya. Kemudian di sini kalau di sini adalah negatif, ya sifatnya negatif. Di sini memastikan koordinator prodi telah melakukan survei tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. Selanjutnya di uraian langkah-langkah kerja, yang ini dapatkan dokumen bukti laporan survei kepuasan pengguna. Kemudian dapatkan dokumen bukti laporan jumlah lulusan 4 tahun terakhir, yakni TS4. Artinya sebenarnya dari TS2 sampai TS4. Kemudian dapatkan dokumen bukti laporan tracer study tempat kerja lulusan. Dan dapatkan dokumen yudisium. Jadi
keempat dokumen ini saling terintegrasi untuk memastikan adanya yang yudisium, jumlah yang sudah kerja, dan yang apa namanya, yang menerima tempat menerima lulusan. Ya. Kemudian setelah data itu didapatkan, lakukan pengujian dengan cara menghitung persentase tempat kerja lulusan. Apakah kerjanya di multinasional, nasional atau tidak? Kemudian apakah bekerja di level pegawai negeri atau wira swasta? Kemudian buat kesimpulan dan hasil analisis, dan hasil pengujian kesimpulan tersebut dituangkan dalam borang kerja. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Dan sarannya dulu Pak. Nah, baik. Ini kan lebih menekankan kepada bagaimana lulusan itu berdampak ya. Antara lain kita ukur dan lulusan itu bekerja di bidang ilmunya ataukah tidak. Benar. Jadi berarti dari data yudisiumnya dalam 4 tahun terakhir diambil datanya. Kemudian dari hasil tracer studi, mahasiswa yang sudah lulus ini kita dapatkan gambaran dia bekerja di mana saja. Masa tunggunya berapa, setelah lulus masa tunggunya berapa, pekerjaan berapa, itu data semua menjadi input masuk untuk memastikan bahwa lulusan kita punya dampak. Ya. Dari proses pendidikan yang kita lakukan punya dampak positif pada bidang kerja yang related. Gitu ya, atau tidak misalnya. Itu data itu diambil. Kemudian setelah kita tahu dia bekerja di mana, maka kemudian salah satu data penting adalah survei kepuasan pengguna lulusan kita. Ini juga seringkali kita kendala, berulang kan, tempat dikerja itu berulang. Kita seperti yang kemarin kita lakukan di kita sendiri, Bu, itu ada juga program studi menyampaikan ada semacam resistensi, karena dalam 1 tahun terus kita lakukan ya, untuk survei kepuasan dari pengguna itu, dia merasa juga pada batas tertentu, tanda petik, itu merasa terganggu, ulang-ulang terus nih, kira-kira begitu ya. Jadi betul ya, jadi dari sisi dampak tadi kita lakukan survei, jadi betul dokumen surveinya diminta, hasilnya berkaitan dengan kepuasan, antara lain berhubungan dengan kesesuaian bidang ilmu yang bersangkutan. Karena kalau Pak Asep di hukum, maka dia bekerja di mana nih? Di Kementerian Hukum kan? Di Kementerian Hukum, jaksa dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Atau bekerja di suatu swasta tapi di biro hukumnya, misalnya gitu juga bisa. Di bagian legalnya. Aspeknya itu bisa. Nanti dari situ baru kita dapatkan gambaran dia sudah sesuai bidang kerjanya di sini, berarti nanti masuk kategori dia sesuai atau tidak sesuai. Yang ketiga berarti berkaitan dengan kepuasan, kemampuan kompetensinya dia, perilakunya, kemampuan bahasanya, itu komunikasinya, itu bisa juga kita tanyakan semua untuk memberikan gambaran bahwa lulusan kita secara komprehensif, yang tadi kan dalam proses pembelajaran bersifat komprehensif, integratif, holistik ya. Nah, jadi termasuk di samping bidang kehidupan juga aspek-aspek yang berkaitan dengan attitude-nya dari keterampilan dan seterusnya itu di data itu yang memang kemudian menjadi acuan untuk menentukan bahwa lulusan kita sudah punya dampak dalam konteks di bidang usahanya, di dunia usaha dan dunia industri misalnya. Kira-kira itu dalam konteks audit yang kita lakukan untuk memastikan seperti tadi. Jadi di dalam konteks audit, setiap program studi harus juga secara reguler melakukan research study, dengan juga termasuk survei kepuasan dari pengguna lulusan kita. Itu yang kita lakukan. Jadi seperti kemarin kita di BBR, setelah pas yudisium, ada isi formulir ini. Setelah 3 bulan kemudian kita lakukan survei untuk memastikan dia sudah masa tunggunya berapa lama nih. Nah, itu dilakukan itu. Jadi itu juga tidak hanya program studi ya. Kadang-kadang dosen pembimbingnya diminta untuk juga mengakses itu supaya data mereka isi data. Memastikan anak didiknya. Betul itu jadi effortnya cukup harus terpadu ya semuanya Pak Asep. Jadi seluruh stakeholder internal kita, dosen kah, program studi kah, tenaga administrasi itu harus lakukan untuk mendapatkan data-data tadi, karena itu juga bagian penting dalam proses akreditasi nanti akreditasi yang kita lakukan untuk memberikan gambaran bahwa lulusan kita sudah sesuai dengan capaian lulusan ya, kompetensi yang diharapkan tadi. Ya, jadi ini data-data yang saya kira tetapi difokuskan seperti tadi dengan kriteria yang diminta yang tadi ya.
pendidikan dan hasil harapan kalau yang ini relevansi pendidikan, yang ini relevansi pendidikan. Berarti bisa dipertahankan yang ini aja, Pak? Iya, ya. Nanti dilihat di kriteria itu di dalam standar 9 ya, kalau nggak salah standar 9 tadi kan? Iya, kalau yang lama itu versi standar 9 itu, Pak. Yang ini lulusan dan capaian Tridharma. Kalau yang di sini, Pak, gimana, Pak? Dipertahankan yang ini atau mengikuti yang lama? Mengikuti, kalau yang baru ikut baru itu aja nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Relevansi pendidikan kan berarti dua kepentingan kan? Ya. Ada dua hal. Ya. Samping dilihat kompetensi lulusan kita, tapi juga sekaligus kita konfirmasi data tentang aspek pendidikan. Apakah proses pembelajarannya, RPS-nya, kompetensinya sudah memenuhi dampak atau tidak. Jadi ada input masuk yang bisa tidak hanya satu standar saja ya, tapi juga bisa memberikan kontribusi pada standar pendidikan. Kira-kira gitu Pak. Ya. Dalam pengalaman. Nah, kira-kira begitu Pak Asep ya. Mudah-mudahan ini jadi. Terima kasih banyak. Nanti elaborasi tadi ada 2 tracer study harus memang betul-betul ditetapkan oleh program studi, harus melakukan secara reguler gitu ya. Jadi itu kemudian kedua adalah survei kepuasan dari kepuasan. Ya. Yang tadi ya dari persepsi para pengguna lulusan kita. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Asep. Ya. Ya. Masih ada? Cukup? Saya izin Pak Burhan. Oh ya, monggo Pak Bu. Kajur Kaprodi. Halo. Iya. Ya, monggo. Yang sudah hadir. Saya bisa share screen ya Pak ya? Ada yang mau ditanya. Ya, terima kasih Pak. Yang cukup mendadak ini. Karena kegiatan kita itu juga sangat mendadak Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu saya sampaikan bahwa apakah sudah terlihat kegiatan capacity building ini walaupun sudah kita rencanakan tapi tidak ada dana. Suara yang masuk nih. Ya, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Monggo silakan. PK-nya. Ya. Ini berdasarkan tugas yang didapat, saya mendapatkan tentang kepuasan mahasiswa Pak. Ini iya. Silakan Bu. Ya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Nggak tahu ini, saya sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan dan jadi auditor. Namun kami baru kemarin tanggal 26 sampai tanggal 28 itu sudah di AL, asesmen lapangan, kriteria 8 kriteria dari Lampetekes Pak. Ya. Ini yang kami auditi itu prodi STR dan profesi bidan Pak. Saya perkenalkan dulu Pak, saya Rasiati Pastuti dari Poltekkes Palembang Pak, dari prodi profesi bidan. Silakan Bu Rosita. Ya. Di sini tentatif audit objektifnya itu prodi belum melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Sedangkan tujuan auditnya itu memastikan prodi telah melaksanakan analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa. Langkah kerja yang saya susun ini dapatkan dokumen laporan analisis hasil pengukuran kepuasan mahasiswa, kemudian tanyakan penyebab bila tidak ditemukan dokumen tersebut, lakukan pengujian dan penilaian atas data yang dimaksud hingga memperoleh hasil analisis pengukuran kepuasan mahasiswa, dan sama halnya dengan untuk hasil tindak lanjut dari pengukuran kepuasan mahasiswa. Yang terakhir itu lakukan pengujian dan penilaian atas data yang dimaksud hingga memperoleh hasil dan buat kesimpulan dari hasil analisis. Kemudian hasil pengukuran dan kesimpulan tersebut dituangkan dalam borong KKA. Ini ada beberapa sebenarnya ya Pak ya untuk menganalisis hasil pengukuran kepuasan mahasiswa ya Pak ya. Itu dari aspek penilaian dosen, penilaian tendik, penilaian layanan pengelola, kemudian sarana prasarana gitu ya Pak ya, proses pendidikan.
apakah itu dirinci satu-satu atau dalam laporan ini, atau seperti yang saya buat itu hanya saya rangkum saja. Kemudian kemudian apakah rencana tindak lanjutnya itu juga bukan rencana, analisis kuesionernya itu apakah kita tanyakan juga adakah uji kuesionernya gitu, atau dan bagaimana rencana tindak lanjutnya? Mohon pencerahannya Bapak, karena baru iya. Nah, ini kan berkaitan fokusnya di kepuasan mahasiswa, Bu, ya. Iya. Mahasiswa itu cakupannya bisa aja di proses pembelajarannya, proses layanan administrasinya, proses yang lain-lain ya, berkaitan dengan nanti tinggal bagaimana konteks mahasiswa tadi memperoleh layanan dari program studi. Intinya begitu ya. Iya. Nah, misalnya dalam konteks pembelajaran di IPB itu punya ada sistem, jadi biasanya juga paling minimum kita lakukan 2 kali ya, 2 kali dalam 1 tahun misalnya. Artinya di akhir semester UTS dan UAS. Ada sistemnya, jadi mereka harus masuk mengisi komponen-komponen apa saja yang berkaitan dengan kepuasan mereka, berkaitan dengan proses pembelajaran, ya, soal penilaian dia terhadap dosennya, sarana prasarana pendidikan, dan itu dilakukan. Jadi pertama adalah mungkin perlu dicek soal sistem administrasi atau sistem manajemen yang berkaitan dengan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa. Misalnya tadi ya, sudah ada nih sistemnya, sudah ada dengan pakai online kah, pakai hard copy, di setiap masa itu dilakukan evaluasi. Atau berapa programnya di dalam portofolionya, di dalam rencana program penguatan mutu program studi, itu sudah ada garisan bahwa survei tentang kepuasan mahasiswa dilakukan minimum 2 kali dalam 1 tahun atau berapa kali dalam 1 tahun. Misalnya, baru kita konfirmasi. Dan prinsip dalam audit adalah bagaimana apa yang ditulis, apa yang direncanakan diimplementasikan, kan gitu ya. Jadi berarti kita konfirmasi dokumen standarnya dan kemudian baru konfirmasi tentang implementasinya. Nah, itu dilakukan itu. Nah, konten yang terkait dengan kepuasan mahasiswa tadi bisa aspek pembelajarannya, pendidikan proses pembelajaran, penilaian terhadap dosennya, ya, mata kuliahnya apa, kemudian ruang kelasnya untuk memenuhi atau tidak, dan seterusnya. Komponen-komponen itu bisa dibangun untuk melihat soal kepuasan. Di samping layanan administrasi yang lain, misalnya ya, ini tenaga administrasi layannya tukang marah-marah ini, nggak pernah senyum ya misalnya, bisa aja. Nanti kalau udah masuk di situ rekap, baru kemudian dilakukan evaluasi tindak lanjut ya Bu ya, betul ya, di EPPP kan gitu. Ini apa ini dilakukan ya, itu untuk kemudian dilakukan. Kira-kira dokumen-dokumen yang terkait dengan itu, standar yang ada itu dilakukan evaluasi. Jadi kan dalam rangka ini menjadi komponen penting dalam kaitan dengan standar mutu tadi, maka bahkan pada batas tertentu mahasiswa diwajibkan harus ini, sehingga untuk memberikan dorongan penguatan pada penguatan komitmen, maka pada skala tertentu kalau mahasiswa nggak ngisi itu, kita nggak nilainya nggak keluar dulu gitu, kira-kira begitu ya. Dalam rangka, tapi spirit dasarnya bukan memberikan sanksi, tapi dalam rangka mendorong penguatan mutu, kesadaran tentang tanggung jawab bersama dari seluruh stakeholder untuk intinya begitu. Kalau di program studi bisa aja dilakukan sebelum tengah semester UTS, atau dalam 2 bulan 4 bulan pertama dilakukan evaluasi untuk melakukan penilaian kepuasan mahasiswa proses pencapaian pembelajaran yang dilakukan. Untuk kemudian ditindaklanjuti pada paruh kedua dari ujian tengah semester ya, UTS-nya misalnya atau UAS-nya. Itu biasa juga dilakukan di IPB, kita lakukan begitu. Jadi program studi melakukan itu, nanti kemudian dirapat program studi tentang rekap hasilnya, dan kemudian baru dilakukan tindak lanjut. Nah, misalnya, ini ruang kelasnya panas, nggak ada AC, misalnya gitu juga ya. Jadi di sisi kepuasan dari sarana prasarana nggak cukup, itu ditindak lanjuti. Gitu. Karena ya, itu hal-hal yang kita evaluasi berkenaan dengan kepuasan mahasiswa dalam pelayanan. Kira-kira gambarannya seperti itu Bu. Jadi pertama adalah kita konfirmasi di program studi udah punya standar layanan atau tidak. Ya. Baru kemudian ada penetapan berapa kali melakukan evaluasi tentang kepuasan mahasiswa dalam 1 semester atau 1 tahun. Ada atau tidak ini kita? Kalau tidak ada berarti harus sudah mulai diberikan catatan untuk kedepannya harus dibikin satu program untuk kira-kira agendanya begitu. Baru nanti dilakukan
apa saja konten yang berhubungan dengan kepuasan mahasiswa. Saya kira Bapak Ibu tahu lah ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran, layanan penelitian, layanan tugas akhir, sarana prasarana dan seterusnya itu diberikan. Kira-kira begitu kontennya. Jadi nanti di arahnya dilakukan seperti tadi. Kira-kira itu Bu yang bisa saya komentari. Nanti bisa dikonfirmasi lagi, dicek dengan beberapa yang tadi Ibu sudah tulis itu, betul ya? Iya. Jadi ini Pak, berarti di uraian langkah-langkah kerja ini ditulisin semua atau cukup dirangkum seperti ini yang tadi? Ya, kalau misalnya dalam rangka penetapan, karena kita misalnya audit internal kan kita lakukan, kita orang dalam ya, jadi kita juga kalau menjadi bagian dari auditi, jadi di evaluasi tadi. Jadi kita bisa tulis saja lebih detail nggak apa-apa dalam rangka untuk memastikan bahwa nanti auditi ya menyiapkan dokumen itu secara lebih komprehensif. Kalau nggak ada berarti nanti ke depan itu menjadi catatan kita, perlu ada penetapan programnya yang clear bahwa dalam proses evaluasi kepuasan mahasiswa harus dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, itu ditetapkan oleh program studi sebagai bagian dari penerapan standar membangun budaya mutu tadi. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau Ibu bisa lebih detail nggak apa-apa tadi, termasuk soal kepuasan berkaitan dengan fasilitas ruang kelas, layanan sistem informasi misalnya, layanan dan seterusnya itu ya, itu bisa ditulis secara lebih detail berkaitan dengan keinginan kita, harapan kita untuk melakukan perbaikan dalam konteks peningkatan mutu ke depannya. Gitu. Jadi apa yang kebayang di pikiran Ibu kaitan dengan proses layanan kepuasan itu bisa ditulis. Kalau nanti sudah ada ya kita coret kan, berarti sudah oke kan gitu. Kalau belum ya kita berikan catatan untuk evaluasi dalam konteks peningkatan ke depannya. Artinya lebih baik kita tuliskan secara mendetail ya Pak ya, di awal ya Pak ya, agar tidak tertinggal apa yang ingin kita evaluasi gitu ya Pak ya. Iya. Kita kan mau membangun mutu yang detail mungkin kan itu Bu ya. Iya. Bahwa nanti setelah dia terbangun budaya mutu, standar itu disimpulkan di satu komponen, nggak apa-apa itu bisanya kan itu. Tapi kalau makan dulu begitu kita juga di awal-awal dulu IPB juga detail begitu. Sampai kadang-kadang pada dosen atau itu kan juga jadi tanya detail amat sih itu. Tapi kan bagian dari membangun komitmen bersama berkaitan dengan penguatan budaya mutu tadi. Ya. Kira itu ya. Terima kasih banyak Pak atas masukannya yang sangat bermanfaat karena baru pemula ini Pak. Terima kasih Pak. Belajar. Silakan Mbak. Terima kasih Pak Bu Rosati. Ya. Monggo silakan siapa? Ada lagi Pak? Ya, izin Pak. Monggo Pak Budi, Pak Budi. Ya. Iya, terima kasih. Baik. Izin share dulu. Wah. Ya, terima kasih Prof dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari Universitas Cendrawasih di ujung timur Indonesia di perbatasan, dari prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemarin yang saya pahami kita diminta untuk mengelola di bidang pendidikan saja. Oleh karena itu saya buat yang ini saja. Tetapi saya hanya ingin membuat 2 hal. Yang pertama yang terendah nilainya dan yang kedua yang tinggi. Oke. Yang pertama di sini tentang pemutahiran kurikulum. Ya, di sini ada kalau 4 nilainya evaluasi dan pemutahiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta dievaluasi oleh direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. Kami mengadakan secara rutin mengadakan pemutahiran kurikulum, tetapi tidak melibatkan eksternal. Oleh karena itu kami memilih angka 2, yaitu evaluasi dan pemutahiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal itu saja. Jadi masalahnya adalah ya agak susah kita untuk menghubungi orang pihak luar
karena mereka kadang-kadang kami kurang tahu ketika diundang juga tidak memberikan masukan dan juga hanya ikut-ikut saja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang RPS ini yang kami anggap nilai tinggi sesuai dengan kriteria 4, yaitu dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa. Ini ada yang dapat diakses oleh mahasiswa ini yang saya ada sedikit ragu. Apakah apa yang dimaksud adalah ditaruh di tempat yang mahasiswa bisa lihat kapan saja. Tetapi yang kami lakukan selama ini adalah RPS tersebut kita tunjukkan kepada mahasiswa ketika awal perkuliahan, kita tunjukkan ke mahasiswa, ya itu yang kami anggap sebagai dapat diakses. Mungkin itu pemahaman saya. Mungkin sementara untuk evaluasi ya, itu saja Prof. Terima kasih. Baik. Mohon masukannya. Karena sejalan dengan perkembangan teknologi kekinian ya, sistem informasi, maka salah satu sistem akses tadi adalah di sistemnya. Ya, jadi lebih baik kita sekarang juga begitu Pak, di mensinkronis seluruh program studi dengan penerapan RPSOB itu harus kemudian harus dilengkapi semuanya, kemudian dimasukkan di dalam sistemnya, sehingga secara open, akuntabilitasnya dan keterbukaannya bisa dimudahkan diakses. Jadi itu aja bisa. Atau kalau enggak nanti bisa juga dijelaskan bahwa RPS-nya bisa ditaruh, diletakkan di mana yang bisa dimudahkan diakses, apakah di perpustakaan kah atau di ruang belajar mahasiswa kan bisa dijelaskan supaya di akar masalahnya dan di pemenuhan sistemnya sekarang kira begitu Pak. Jadi baik. Di awal kita juga begitu, belum itu. Jadi disampaikan pada saat perkuliahan aja kan. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi itu sudah mensyaratkan bahwa akuntabilitas, transparansi itu harus menjadi bagian penting dan itu harus diletakkan di sistem. Siap, baik. Terima kasih. Pak Budi, monggo Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Yang kedua, BKA-nya, ya di sini auditinya Kaprodi, mungkin tadi teman-teman mengatakan Prodi ya, maaf ini yang paling ini cocok kalau tidak Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian ruang lingkup kelulusan mahasiswa tahun angkatan 2021. Maaf ini saya buat maaf sebenarnya ini berasal dari tugas yang diberikan kami kemarin, yaitu di ini nomor 30, saya bilang saya nomor 30. Ini tentang keberhasilan studi. Ini yang saran dari sini. Belum terlihat. Kemudian belum terlihat PKA-nya. Iya. Kemudian jadi belum terlihat Pak. Share screen-nya. No, saya ulang lagi. Ya, sudah. Ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi ini yang ditugaskan saya adalah nomor absen 30 dan ditugaskan untuk menampilkan keberhasilan studi. Dari situ kemudian saya buat ruang lingkupnya, yaitu kelulusan mahasiswa tahun angkatan 2021. Maksudnya karena sekarang kan tahun 2005 ya, itu nanti saya anggap kalau untuk program sarjana 4 tahun Pak ya, 4 tahun berarti 2001 sampai sekarang harus sudah lulus berapa begitu. Kemudian kriterianya saya lebih familiar dengan Lamdik jadi saya dari Lamdik 9.22. Maaf saya masih agak baru dalam bidang ini. Kemudian ini disusun oleh saya, kemudian diperiksa oleh mungkin di sini adalah ketua penjamin mutu Prof ya. Diperiksa oleh ini. Ya, betul ya. Kemudian ya dari tentatif audit objektif ketua program studi belum berhasil meluluskan mahasiswa lebih dari 84%. Ini berasal dari
dari yang tadi ditugaskan, yaitu ini di sini dibilang kalau skor 4 jika presentasi keberhasilan studi lebih besar atau sama dengan 80%, maka skornya. Itu yang saya ambil dari situ. Kemudian tujuan auditnya adalah memastikan ketua program studi dapat meluluskan mahasiswa di atas 8%. Nah, langkah-langkah untuk itu, langkah-langkah yang direncanakan adalah yang pertama mendapatkan dokumen SK mahasiswa diterima tahun akademik 2001-2002. Nah, kemudian yang kedua mendapatkan dokumen SK yudisium pada semester ganjil tahun akademik 2004-2005. Ini per tahun seharusnya mereka sudah lulus, ada yang lulus. Kemudian yang ketiga menghitung persentase jumlah mahasiswa yang yudisium pada semester ganjil 2004-2005 dan dari jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2001-2002 dari SK tadi. Yang keempat, membuat kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Dan kelima, menuangkan hasil perhitungan dari kesimpulan tersebut dalam kertas kerja audit. Mungkin itu saja, Prof. Maaf simpel saja. Terima kasih. Mungkin ya bisa eksplisit menggunakan ketua, tapi lebih ini ke program studi aja, Pak ya. Program studi. Memang representasinya baik. Tapi menggunakan program studi. Kemudian masa tahunnya misalnya itu kalau melihat hanya tahun itu, tapi kita misalnya biasanya melakukan audit untuk 1 tahun berjalan ya. Lihat itu. Misalnya fokusnya kepada penerimaan mahasiswa di tahun 2000 itu. Tapi kan kita bisa lakukan berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun ya. Lihat itu. Jadi akumulasi aja, Pak. Jadi nanti dilihat sekian berapa itu. Jadi lihat targetnya adalah lulusan lebih dari 84% ya. Berarti kita melakukan evaluasi untuk T plus 1, T plus 2, T plus 3 dan seterusnya sampai pada tahun ini berapa tahun. Jadi itu bisa dilihat itu untuk menggambarkan data jumlah penerimaannya sekian, kemudian lulus pada tahun sekian sampai sekian. Jadi betul kalau dihitung dari tahun penerimaannya 2021-2022 maka 4 tahun kemudian ya baru dihitung. Tapi sebelum itu di tahun 2021 berapa orang dibandingkan ke belakang 4 tahun itu. Jadi dikaitan dengan TS minus berapa, TS berapa itu ya, itu bisa dihitung untuk melihat perkembangan ya perjalanan dalam berapa tahun terakhir. Jadi itu akumulasi dari proses-proses selama masa pembelajarannya. Jadi betul ya. Jadi nanti dilihat di jumlah mahasiswa kelulusannya, ketepatan waktunya berapa dan seterusnya. Nah sekarang kan dengan standar baru misalnya untuk 4 tahun adalah untuk sarjana 4 tahun ya. Lebih kecil masa mukimnya paling banyak 4,5 tahun misalnya. Kalau S2 2,5 tahun, kemudian S3 3 tahun atau 4 tahun. Jadi itu sebagai standar untuk melihat bahwa dari sisi waktu, lulus ketepatan waktu itu dihitung dari seperti tadi. Nah, nanti persentasenya tadi betul kriterianya 9,944 ya tadi. Berarti persentase jumlah lulusan waktu kan gitu Pak ya. Iya. Jadi targetnya adalah standar nasionalnya adalah lebih besar dari 84% ya. Ya. Kalau nanti di prodinya Pak Budi menetapkan berapa nih standar di atas standar nasional kah? Berarti kita melampaui supaya unggul ya, misalnya. Atau sangat baik atau diunggulkan gitu ya. Berarti kita melampaui standar nasional. Kalau standar nasional adalah 84% mungkin berarti kita harus akan lebih besar dari itu supaya memberikan peluang. Kira-kira gitu Pak ini. Nah, itu bisa. Terima kasih Bro. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Budi. Salam sehat selalu. Baik, termasuk tadi Pak ya di evaluasi diri berkaitan dengan kurikulum tadi kan salah satu yang selalu banyak di banyak kesempatan itu persoalan keterlibatan para pemangku kepentingan khususnya eksternal. Kali jadi kendala ya. Tapi itu bagian dari standar nasional pendidikan tinggi. Kita mau tidak harus penuhi ya. Jadi dalam rangka membangun akuntabilitas ya, membangun kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Karena salah satu syarat ini adalah persoalan keterlibatan atau mahasiswa praktek di dunia usia dan dunia industri. Jadi
Nanti Pak Budi memberikan catatan langkah apa yang perlu dilakukan ini untuk melibatkan pemangku kepentingan supaya nilainya tadi 3,5 atau 3 menjadi 4 gitu kan misalnya. Siap. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Monggo, masih ada satu lagi, silakan. Mungkin siapa? Pak. Boleh Pak. Boleh saya Pak Budi. Pak Budi. Siapa? Agus ya. Ya Pak Agus Sambodo, nanti yang terakhir Ibu ini. Ibu. Oke, baik silakan Pak. Pak Agus, enggak. Nanti Pak belum kasih ya Bu. Ya. Ya, izin share Pak ya. Ya Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Ya. Nah, silakan. Siapa ya? Ya, monggo. Selamat pagi Pak Burhanuddin, maksud izin apa namanya? Ini masih belajar, semoga nanti berkembang lebih baik Pak. Jadi kemarin penugasannya berkaitan dengan pendidikan Pak ya, di bidang kurikulum. Di sini auditinya Kaprodi Pak, Kaprodi Sarjana Terapan Transdar. Terus apa namanya, terkait dengan audit objektifnya, itu program studi belum melaksanakan evaluasi dan pematikiran kurikulum secara berkala tiap 4 sampai dengan 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu, program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan track dan kebutuhan pengguna. Nah, sedangkan tujuan audit memastikan program studi telah melaksanakan evaluasi tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah yang kami uraikan Pak. Pertama, dapatkan dokumen SK kurikulumnya Pak. Tentu dalam SK kurikulum nggak hanya SK-nya saja Pak, tapi juga kurikulumnya. Di sini berkaitan dengan kurikulum prodi itu sendiri. Dan yang kedua adalah SOP, evaluasi dan juga pemutakhiran kurikulum. Terus yang ketiga, mendapatkan dokumen laporan workshop lokakarya kurikulum. Berarti apa namanya, terakhir kapan Pak dilaksanakan workshop untuk apa namanya evaluasi kurikulum. Terus yang poin 1 tadi, maaf belum dijelaskan tadi, kurikulum itu di tahun berapa dan sekarang tahun berapa, apakah ada perubahan atau belum. Terus yang keempat, mengecek terdapat kehadiran dosen, mahasiswa sampai ke pihak industri Pak. Nah sebenarnya kemarin tuh mau menyebutkan dunia usaha Dudika Pak ya sebenarnya, dunia usaha dan industri. Nah, cuma kemarin tuh karena usaha itu kan macam-macam Pak. Makanya di sini saya kira cukup gitu kan Pak. Atau mungkin nanti mohon masukannya Pak. Berkaitan dengan usaha, apakah misalkan nanti apa namanya? Kalau misalkan kalau kami di bidang transport, berarti nanti pengguna bidang transport, contohnya mungkin pengelola jalan tol itu mungkin Pak ya. Kemungkinan seperti itu. Terus yang kelima, cek apakah ada dokumen tentang review atau pendapat dari sama Pak, begitu kan. Membuat kesimpulan dan terakhir hasil pengujian dan kesimpulan tersebut ditangani dalam borang KKA. Itu terkait dengan program kerja audit mutu internal. Ya betul Pak Agus ya. Jadi lagi-lagi dari banyak pengalaman termasuk yang di kita juga ya soal jadwal pemutakhiran kurikulum ya 4 sampai 5 tahun dalam konteks standar nasional ditetapkan seperti tadi. Jadi betul nanti harus kalau misalnya tahun ajaran sekarang kan kurikulum berapa nih? IPB punya kurikulum sekarang sedang di synchronize lagi ya, bukan dilengkapi untuk nanti masuk ke dalam sistem. Itu K20 dan K25 ya. Kurikulum 2020 dan kurikulum 2025 nih.
Nah itu ya, jadi misalnya kalau kita sekarang kan tahun 2025, nanti Agus berapa? Terakhir berapa, sekarang sudah berapa kali? Kurikulum yang berapa nih sekarang? Apakah menerapkan kurikulum 2020 berapa, 2020 berapa? Berarti ada reguler ya, 4 atau 5 tahun dari dilakukan pemutakhiran. Nah, tadi betul, tadi dicek dokumennya ya, rapat kerjanya, SK, penetapan panitianya, undangan siapa saja, daftar hadirnya mana, dan seterusnya ya, dilengkapi. Dan salah satu pentingnya adalah setelah dilakukan lokakarya, direview oleh ahli. Nah, itu juga betul, nanti ada siapa, undangan si review itu siapa, kemudian berita acara hasil reviewnya itu dicek semuanya Pak Agus ya, jadi detail semua untuk memastikan bahwa standar proses yang kita lakukan telah memenuhi syarat. Kira-kira. Jadi, kalau belum berarti nanti kita harus berikan agar proses-proses yang terkait dengan pemutakhiran kurikulum pertama harus 4 atau 5 tahun. Yang kedua harus melibatkan stakeholder tadi intern dan eksternal. Yang kedua di dalam eksternal juga di samping juga ada dunia usaha dan industri. Jadi betul kalau Pak Agus tadi untuk transportasi darat di samping ada industri dan usaha apa nih nanti harus nanti kalau banyak tapi dipilih beberapa saja nggak apa-apa, harus paling tidak ada representasi. Ya, jadi untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan yang terkait dengan standar nasional pendidikan berhubungan dengan proses pemutakhiran kurikulum itu betul terpenuhi. Jadi dia usaha apa nih? Mungkin apa? Pengelola angkot kah atau pengelola jalan tol kah, pengelola jalan apa kan gitu misalnya Pak ya. Nah, itu juga bisa dilibatkan. Nggak usah semua 1-2 yang biasa menjadi mitra kita ya, tempat mahasiswa kita praktek apa itu bisa aja. Ya, itu juga. Saya kira itu Pak. Jadi nanti berita acara itu dan salah satu yang terpenting di beberapa diskusi itu salah satunya adalah review ahli di bidang itu. Ya, jadi setelah struktur kurikulumnya terbangun dengan masukan itu ada semacam berita acara yang berkaitan dengan review para ahli yang di bidang. Apa ya berarti ya Pak ya? Ya, ya. Berita acaranya Pak ya? Ya, berita acaranya. Ya, kalau mau dari administrasinya lengkap berarti surat undangan berkaitan dengan itu, permohonan untuk menjadi review kita lengkapi semua ya, kira-kira begitu untuk memastikan sekali lagi agar kultur kultur mutu dalam konteks proses itu kita penuhi supaya jejaknya clear ya. Kira-kira begitu Pak ini. Nah, nanti baru soal ini kan lebih kepada pemutakhirannya. Saya kira itu Pak. Ya. Ya. Ini kurang satu lagi Pak ya. Sebentar ya, Pak. Kalau sini. Ini kemarin mendapatkan pendidikan Pak ya. Ini kemarin saya nangkapnya yang dikerjain itu satu poin Pak ya, channel pendidikan Pak ya. Ini betul Pak kayaknya sih nggak tahu Pak. Jadi kemarin saya kerjakan cuma di unsur pendidikannya aja Pak. Jadi dari poin 38 sampai poin 47B Pak. Mungkin diambil salah satu diantaranya atau dua kaitan dengan nilai yang tinggi atau nilai yang rendah. Pak ya. Oh, salah satu aja Pak berarti Pak. Siapa? Ya, untuk memberikan deskripsi aja, gambaran aja kita. Gambaran, baik Pak. Ini kemarin untuk evaluasi, kan sebenarnya kan untuk menilai Pak ya. Menilai, kemarin kita lihat standar terlebih dahulu Pak, terkait dengan unsur pendidikan, yang mana ini kurikulum Pak unsurnya. Poin A berarti keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemantikan kurikulum. Nah, di sini standarnya ada 5 nilai dari 0 sampai 4. Ya, kebetulan Pak, di kami terkait dengan kurikulum itu di poin 4 Pak, karena di sini saya kasih penjelasan telah dilakukan evaluasi dan pemantikan kurikulum dengan melibatkan dunia industri dan usaha Pak, DUDIKA, mulai dari mengundang pemerintah daerah atau pusat, dalam hal ini Pemda Kota, Kabupaten, Provinsi maupun pusat Pak, yang sudah melakukan PKS, dan juga berkaitan dengan alumni Pak, terus juga pakar pendidikan. Tidak lupa, ini tadi agak sedikit lupa Pak,
perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami. Mungkin itu aja Pak, cukup Pak. Oke, kalau nilai 4 kalau itu yang penting tadi ya, nanti berarti di evaluasinya oke. Terus nanti masuk kepada audit ya, tadi audit berarti kita mencoba mengkonfirmasi data-data yang mendukung penilaian kita ini. Jadi pada batas tertentu, di sini adalah Pak Agus bisa berperan sebagai bagian dari audit ya, warga dari program studi untuk melihat asesmen kami ya, melakukan evaluasi sendiri. Ya, evaluasi diri. Nah, nanti kemudian dokumen-dokumen itu disiapkan untuk nanti oleh auditor nanti masuk melakukan penilaian untuk mengkonfirmasi kesesuaian antara standar dengan implementasi. Jadi tadi berkaitan dengan itu. Ya, jadi tadi di PKA-nya kan dilihat semua ya. Auditinya para pemangku kepentingan eksternal siapa aja tadi di itu ya. Kalau internal kan ada dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan dan seterusnya ya. Iya. Kalau karena kan berdiri asosiasi, ya ada dunia usaha, dunia industri, kemudian ada pakar dari tempat lain misalnya, itu juga bisa kita undang untuk di auditnya ya. Berarti kita mengkonfirmasi nilai yang Bapak berikan di sini 4 itu memang secara administratif dokumen betul lengkap. Kira-kira begitu Pak ya, untuk memastikan itu. Jadi kalau nilainya 4 itu berarti nanti tidak ada akar masalahnya apa, tapi kira-kira ke depannya untuk menjaga agar nilainya tetap 4 ini, apa yang perlu rekomendasi Pak ya. Di kolom sebelahnya nanti ada rekomendasi yang bisa diberikan untuk, misalnya penekanannya pada lebih kepada review pakar kah, atau melibatkan lebih banyak dunia usaha dan industri untuk memastikan agar dia menjadi bagian dari mitra ya, ke depan kita misalnya gitu. Ya, jadi ya. Kira-kira gitu Pak. Jadi oke, saya kira ini secara keseluruhan sudah bagus ya. Jadi tinggal. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Mudah-mudahan ini transportasi darat ini, ilmu transportasi darat ya. Bagus, terima kasih Pak. Mungkin terakhir Bu Sinja ya. Silakan. Ya Prof. Ya, mohon izin. Mohon izin untuk saya juga bisa men-sharingkan apa yang saya kerjakan. Sendiri dulu Bu ya. Mohon izin Prof, apakah sudah terlihat? Sudah, silakan. Iya, baik. Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Benar sekali apa yang dikatakan Prof bahwa nilai yang barusan didiskusikan, nilai 4 itu apakah dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak. Jadi saya ada melihat beberapa poin di sini Prof. Mohon izin untuk saya bisa men-sharingkan yang menjadi poin untuk saya nilai ada yang rendah, 2 di situ. Ya. Itu menyangkut dengan ini Prof. Kami izin untuk bisa share. Kalau di kurikulum kami, saya dari Prodi Kimia, FST, Fakultas Sains dan Teknik, Prodi Kimia Prof. Di Undana atau di Pulau Timur ini, di NTT, kriteria kami adalah kepulauan lahan kering Prof. Lahan kering yang kami coba untuk bisa diimplementasikan ke mata kuliah yang kami ajarkan. Jadi sudah disesuaikan dengan mata kuliah, tetapi kendala kami adalah ketika itu disesuaikan, dicoba untuk diimplementasikan ke dalam kurikulum kami, maka banyak mata kuliah yang secara nama itu sudah tertera lahan keringnya, tetapi dalam proses pembelajarannya itu belum ada lahan keringnya di situ. Jadi nomor atau nilai yang kami tera di situ 2, misalnya cukup itu karena memang tidak ada bukti sahih Prof. Bukti yang bisa mendukung bahwa proses belajar itu sudah sesuai dengan RPS atau tujuan dari mata kuliah tersebut. Jadi hanya namanya saja yang cukup lahan kering, tetapi dalam proses pembelajarannya itu belum. Jadi saya memberikan nilainya 2. Kemudian Prof, ada juga yang kami tetap memberikan nilai 4, walaupun lahan kering itu di dalam proses pembelajarannya, karena memang mata kuliahnya kami
banyak yang memang tidak bisa kita serta-merta mengganti di dalam RPS-nya itu rinci ke dalam lahan kering, tetapi di dalam praktikumnya itu kami bisa sesuaikan, Prof. Jadi di dalam praktikumnya misalnya di S proses ya, Prof ya, itu ada ini di S proses 8 itu kami kasih nilainya 4 karena bukti sahihnya ada, kemudian kami bisa di dalam praktikum itu lebih leluasa untuk bisa diterapkan sebenarnya. Ya. Ini juga Prof yang di SN2 ini juga kami kesulitan untuk bisa memberikan nilai yang tinggi karena memang tidak ada bukti sahih di atas 70% dari jumlah mata kuliah itu telah menerapkan yang saya maksudkan tadi kriteria karakteristik dari program studi kami yaitu lahan kering. Untuk evaluasi diri mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan, Prof. Mungkin Bu Since, yang pertama adalah kita melakukan pendekatan dari sisi dokumennya dulu ya. Yang pertama standar yang kita inginkan ya. Tadi adalah kata kuncinya adalah anchoring, maka dia harus terjabarkan secara eksplisit di dalam tulisan di kurikulumnya maupun RPS-nya. Penjabaran dari kurikulum untuk mata kuliah itu kemudian kita tuangkan di dalam RPS. Yang satu ya, masuk melalui perkuliahan praktikum. Jadi itu harus tertulis pertama dulu di tahap itu. Kalau kita konfirmasi di tingkat implementasinya, baru nanti bisa dinilai lagi dalam proses implementasinya ya. Tetapi pertama adalah untuk memberikan highlight di dalam dokumen sebagai acuan standarnya, pertama itu yang penting gitu ya. Sehingga itu harus ditulis itu ya, misalnya jadi Ibu harus nanti di akar masalahnya apa ditulis, kemudian rekomendasinya kayak apa ya, harus ditulis ya. Dalam rangka tindak lanjut ke depannya gitu. Jadi itu harus ditulis, termasuk yang tadi di pendidikan di standar berkaitan dengan KKNI dan SKKNI ya. Nah, itu juga begitu. Jadi misalnya kalau ini sarjana kan berarti dia tingkatnya berapa 4 ya. 6 ya, 6 misalnya ya. Kelasnya 6, maka harus ditulis itu misalnya berkaitan dengan kompetensi yang berhubungan dengan lahan kering. Jadi itu yang harus secara eksplisit ditulis di situ. Tapi baru dikonfirmasi di RPS-nya, nanti di buku ajarnya atau materi kuliahnya ada apa enggak? Iya. Mohon izin Prof, berarti kalau secara dokumen itu tertera, itu semuanya lengkap, maka kita bisa kasih nilai 4 ya, Prof? Iya, betul, bisa lengkap ya. Baru konfirmasi di tingkat proses, kan nanti ada di kriteria yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Iya. Di proses pembelajaran kan antara lain kita konfirmasi berkaitan dengan pertama RPS sebagai acuan, kemudian materi ajar, PPT-nya atau buku ajarnya. Ada atau enggak? Kalau ada, oke. Tapi kemudian bisa konfirmasi nih, benar enggak nih? Berarti kita lakukan wawancara dengan mahasiswa. Wawancara dengan dosennya untuk memastikan. Kira gitu ya. Termasuk instrumen penilaian di dalam itu mengakomodasi itu atau tidak. Ya, instrumen penilaian untuk evaluasi, untuk melihat capaiannya. Kalau itu di dalam dokumen ada, di dalam proses saja, tapi ternyata di dalam instrumen evaluasi nggak ada, berarti belum sinkron ya. Ya, kira-kira gitu Bu Since ya. Baik, iya. Paham Prof. Iya, berarti memang secara dokumen walaupun oke kita tetap nilai 4. Ya, kemudian dikonfirmasi kalau ada tetap nilai 4, tetapi di dalam implementasinya kalau misalnya tidak ada berarti nilainya turun lagi ya. Berarti Ibu tulis di akar masalahnya, ya dokumennya ada, tetap di dalam implementasi berdasarkan hasil dokumen wawancara dengan itu belum. Sehingga ini rekomendasinya perlu penguatan itu. Nah, berkaitan dengan aspek itu berarti nanti tindak lanjutnya. Perlu pelatihan itu atau apa? Terima kasih Bu Since, monggo. Iya, terima kasih. Saya mohon izin juga untuk bisa share yang satunya, Prof. Monggo. Baik. Ini untuk PKA-nya, Prof. Yang saya highlight di sini ini masih membingungkan saya. Ini untuk ruang lingkup karena memang ruang lingkup yang saya mau nilai adalah di tahun akademik sekarang, semester sekarang. Jadi ini apakah ditulis semester gasal, semester ganjil di tahun 2025 atau 2026. Kemudian untuk kriterianya adalah tingkat kepuasan pengguna alumni. Jadi menyambung dari tadi ada beberapa
narasumber terdahulu, ada yang sudah di-sharingkan berkaitan dengan pengguna alumni. Jadi punya saya itu tingkat kepuasan. Kemudian untuk tentatif audit objektifnya, ini program studi belum menghitung presentasi tingkat kepuasan pengguna lulusan dalam 3 tahun. Kemudian tujuan auditnya yaitu untuk memastikan program studi telah menghitung presentasi tingkat kepuasan pengguna alumni dalam 3 tahun. Langkah-langkahnya ini hanya 4 saja, Prof. Yang pertama adalah dapatkan dokumen tabulasi dari tabulasi data kuesioner yang sudah kita bagikan ke mitra pengguna alumni ya sebagai bukti. Jadi kemudian dilanjutkan dengan memeriksa apakah survei yang dilakukan itu dilaksanakan secara rutin ataukah memang pas diperiksa aja gitu atau di akhir semester aja gitu baru diadakan, karena ya jujur saja Prof, kami di sini juga mengalami masalah yang sama. Kalau sudah diperiksa dekat-dekat baru kami ini lakukan survei. Kemudian berapa jumlah responden pengguna, ini sangat penting sebenarnya karena pengguna alumni kita kan menyebar kan Prof, kemudian varietasnya juga banyak. Jadi kita perlu untuk melihat bukan hanya jumlah respondennya, tetapi dari pengguna alumni itu semua varietas pengguna alumni, jenis pengguna alumni itu juga kami perhatikan. Kemudian dilanjutkan dengan validitas dan kelengkapan data. Kemudian adakah bukti dokumentasi? Kalau misalnya sudah dijawab bahwa telah melakukan survei, apakah ada laporannya? Kemudian apakah sudah dibuat dalam bentuk grafik, rekapannya? Itu menjawab untuk poin yang satu. Satu adalah data tabulasinya. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan hasil analisis atau kajian kita mengenai hasil survei. Kemudian hasil dari analisis atau audit itu disampaikan kepada koordinator program studi. Ini menjadi penting untuk saya sampaikan di sini, Prof, karena kalau di prodi kami itu, Prof, kadang-kadang kami tidak dapat hasil monef-nya atau hasil audit dari LP3M. Jadi nanti sudah mau evaluasi lagi baru kami nagih lagi hasil monef yang lalu itu seperti apa atau hasil auditnya seperti apa. Jadi ini menjadi catatan penting untuk kami. Ya, demikian Prof. Mohon arah. Jadi oke ya, prinsip dasarnya betul tadi. Ya, jadi untuk menggambarkan bahwa tadi mau diambil di semester genap, artinya bahwa dalam 1 tahun atau dalam kemarin itu berapa tadi dicek ya, berapa kali agenda untuk melakukan survei berkenaan dengan kepuasan para pengguna lulusan. Nah, ini memang menjadi kendala kita. Pada batas tertentu, kemarin saya juga sebagai auditor untuk satu program studi di kita, itu juga menghadapi kendala berkaitan dengan resistensi dari pengguna lulusan kita. Oh ini baru kemarin diminta, ini minta lagi gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ada resistensi dari itu. Tapi ya bagaimana kita melakukan pendekatan yang lebih bagus ya, lebih humanis, lebih mendorong supaya ada tanggung jawab bersama dari para pemangku kepentingan kita untuk melihat itu. Jadi itu penting. Jadi betul ini di semester gasal ya. Artinya dalam 1 tahun mungkin 2 kali dilakukan misalnya. Ya. Kali. Dan itu sekali lagi itu juga harus nanti didokumentasikan dalam rencana kerja dari prodi ya. Jadi kegiatan ini untuk memenuhi standar nasional tadi, bahwa survei kepuasan para pengguna itu dilakukan secara rutin dalam 1 tahun 2 kali, ditulis itu misalnya. Kemudian baru betul hasilnya standarnya apa saja itu masuk, nanti dilakukan evaluasi untuk tindak lanjut ya. Nah, itu jadi untuk menjadi masukan. Jadi biasanya juga kita lakukan di awal semester, di akhir semester atau awal semester ya. Kita lakukan dari semester genap, hasil auditnya kita lakukan untuk nanti tindak lanjut perbaikan di semester berikutnya agar mahasiswa yang sedang kita hadapi ini melakukan penyempurnaan dalam konteks aspek berkaitan dengan CPMK-nya kah, sub CPMK kah, ya, atau kompetensi-kompetensi lain yang berkaitan dengan prodi tadi. Ya, jadi di samping ada itu. Jadi itu teragenda betul. Jadi Ibu sudah melihat bukti dokumentasi laporan evaluasi dan rencana tindak lanjutnya, Bu. Itu ya. Rencana tindak lanjutnya ditulis juga di situ ya. Apakah ada rapat agenda yang sudah membahas tentang masukan dari para pemangku kepentingan kita dan apa rencana tindak lanjut. Kita acaranya, rapatnya itu kita periksa. Sekali lagi ini memang pada batas tertentu memusingkan juga ya, tetapi itu bagian dari membangun budaya mutu untuk memperkuat kualitas ya. Sekali lagi mutu program studi kita. Saya kira itu Bu. Jadi
apa yang sudah Ibu tulis bagus, silakan itu ya. Nanti ada kolom-kolom itu untuk diisi untuk memperkirakan kalau apa yang kita tulis ini kan nanti dikonfirmasi pada auditi yang menyiapkan Bu ya. Nanti kita cek kan itu. Sehingga ditulis anggaran waktu itu untuk memperkirakan effort yang harus kita lakukan maupun tim auditi yang akan mempersiapkan dokumen. Kira-kira sebagai gambaran aja. Ya. Baik. Banyak Prof. Iya. Terima kasih Prof. Baik. Sukses selalu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini waktunya sudah lewat sedikit ini, jadi mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini sekali lagi semangat dasar kita adalah memperkuat budaya mutu di kita sehingga sebagai tanggung jawab publik kita ya dalam kaitan dengan transparansi, akuntabilitas dalam proses pembelajaran pendidikan yang kita lakukan program studi kita mulai tingkat. Jadi ini adalah salah satu bagian dari siklus PP EPP ya, itu yang kita lakukan berkenaan dengan itu. Nanti reguler dilakukan secara internal kita dalam konteks kita sebagai bagian dari auditi melakukan evaluasi diri yang kemudian menjadi instrumen untuk menyiapkan program kerja audit dalam rangka persiapan internal kita sekaligus kaitan dengan SPME-nya ya, sistem penjaminan mutu eksternal nanti. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian punya semangat yang bagus ya. Mudah-mudahan sekali lagi depan kita menjadi mitra yang lebih oke ya, dalam mewujudkan pendidikan tinggi kita yang makin berdampak ya sekarang ini. Setelah periode kemarin kita merdeka, sekarang dituntut untuk lebih berdampak. Ya, kira-kira begitu ya. Tagline yang dikembangkan oleh Kementerian sekarang kan perguruan tinggi berdampak ya. Dulu merdeka belajar, kampus merdeka gitu ya. Tapi sekarang semua menjadi spirit dasarnya adalah sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi maju terus kita semua untuk negeri yang kita cintai. NKRI kita jaya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih ilmunya Prof. Terima kasih banyak Bu Abdul Mutolib, Bu Dian, Lestari semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Burhanuddin atas kesempatan diskusinya dan terima kasih juga kepada para peserta yang sangat aktif mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Nah, mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin akan dibantu oleh Pak Juber. Saya persilakan untuk Pak Juber memandu sesi dokumentasi. Oke, baik Bapak Ibu, dimohon untuk on-kan kameranya. Yang belum terbuka boleh dibuka. Baik Bapak Ibu, pose pertama dulu. Siap. 1, 2, 3. Pose kedua Bapak Ibu checklist, kompeten. Oke, siap, tahan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Prof. Mbak Bintang. Semuanya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Burhanuddin. Mungkin kepada Bapak Dr. Yudi Chadirin, apakah mau langsung dilanjutkan atau mungkin kita rehat sejenak Pak? Kita rehat 5 menit ya. Supaya ada yang silakan. Terima kasih nih Pak. Izin ya. Terima kasih Prof. Mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya. Baik, kepada Bapak Ibu kita akan rehat selama 5 menit dan kita bisa kembali lagi pada 10.17. Recording stopped.